Kembali tim Jimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung Petaka Sumpah Pocong, ditulis Abidin Ubaidillah. Seorang lelaki menatap petak-petak sawah yang mulai menghijau. Tanaman padi baru saja selesai ditanam. Sekilas senyum mengembang di sudut bibirnya. Terbayang hasil panen nanti yang cukup menggiurkan. Berharap saja tidak ada gangguan hama babi dan tikus. Pak Kamaludin sudah menjanjikan hasil panen tahun ini untuk dirinya sendiri. Sudah 2 tahun ini dirinya menyetor 10 kaleng, sama juga dengan 16 kilogram beras untuk Pak Kamaludin. Selaku pemilik sawah yang ia garap, satu jumlah yang cukup besar baginya, lebih dari 1/3 hasil panen. Makanya untuk panen kali ini ia tidak menyetor pada si pemilik sawah. Mudah-mudahan aku bisa membelikan baju untuk Zubaidah dan Nurjana. Desis lelaki itu bicara dengan dirinya sendiri. Wajahnya terlihat cerah saat membuka caping bambu. Ia menghirup udara segar dari tanaman padi yang bergoyang tertiup angin. Kegembiraan yang dirasakannya saat ini telah membuat Sulaiman melupakan kisah pahit hidupnya di masa muda. Satu musabab yang akhirnya membuat pria ini harus hengkang dari tanah kelahirannya dan mengubur dalam-dalam cita-cita yang sudah lama ia impikan. Warga Kumpul Sari yang sepantaran dengannya pasti tahu kalau Sulaiman adalah pendatang di desa ini. Ia sama sekali perantauan sebatang kara. Hanya sedikit orang-orang yang tahu kisah masa lalu hidupnya. Namun berkat kegigihannya, Sulaiman di masa muda mampu bangkit dan akhirnya menikah dengan Zubaidah. Hanya saja peruntungan tidak berpihak pada mereka. Di zaman Jepang, harta mereka habis diambil oleh tentara Jepang. Masih untung mereka masih memiliki rumah dan itulah sisa-sisa harta mereka. Sulaiman sebenarnya bukanlah orang miskin. Di tanah kelahirannya pria ini termasuk orang berada. Bahkan Sulaiman mampu bersekolah hingga ke HBS, sekolah menengah di zaman Belanda, yang hanya orang-orang tertentu bisa sekolah di sana. Dan setelah lulus dari HBS, Sulaiman bekerja di perusahaan milik Belanda yang ada di Batavia. Tentu saja apa yang diraih Sulaiman ketika itu bukanlah hal yang mudah. Tidak semua pribumi bisa seberuntung dirinya. Seperti umumnya, kisah masa muda, Sulaiman pun memiliki pujaan hati. Halimah namanya. Gadis cantik ini telah memikat hatinya. Gayung pun bersambut. Halimah memiliki perasaan yang sama dengan pemuda itu. Tapi karena Sulaiman harus ke Batavia, mereka pun berpisah sementara. Keduanya mengikat janji untuk hidup bersama, saling setia menunggu sampai saat yang tepat untuk mempersatukan tali cinta yang mereka jalin selama ini. Sayang 1000 kali sayang, jodoh tidak berpihak pada Sulaiman. Tiba-tiba dia menerima surat dari kampungnya yang mengatakan bahwa tidak lama lagi Halimah akan menikah. Dan yang lebih membuat Sulaiman sakit hati, calon suami Halimah itu adalah kakak kandung Sulaiman sendiri, Zainuri. Dengan hati hancur Sulaiman pulang ke kampungnya. Belum sempat ia naik ke atas rumah, dirinya sudah didorong seorang lelaki. "Siapa kau? Kenapa menghalangiku masuk?" bentak Sulaiman. "Hei,
Ini rumahku. Kau yang harusnya tahu diri. Jawab orang itu tak kalah garangnya. Rumahmu? Sejak kapan ini jadi rumahmu? Oh, kau pasti Sulaiman. Rumah ini sekarang milikku. Zainuri sudah menjualnya padaku untuk modal dia menikah dengan Halimah. Bukan main marahnya Sulaiman. Dirinya ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Dia mencoba bertanya pada tetangganya dan ternyata benar. Rumahnya itu sudah dijual oleh Zainuri. Orang tuanya kini tinggal di kampung seberang. Mendengar hal itu, Sulaiman segera pergi ke rumah Halimah. Di sana sudah ramai orang berkumpul. Bahkan kerbau dan kambing sudah tertambat. Mungkin besok akan disembelih untuk pesta pernikahan Halimah dan Zainuri. Aku ingin bertemu dengan Halimah, ujar Sulaiman saat orang-orang melihat kedatangan pemuda ini dan mencoba menghalanginya. Kau tidak boleh bertemu dengan calon pengantin. Itu melanggar adat kita, jawab orang-orang itu. Aku hanya ingin penjelasan dari Halimah. Mengapa ia melakukan semua ini? Sudahlah Sulaiman, mungkin jodohmu bukan si Halimah. Tiba-tiba Pak Solikin ayahnya datang menghampiri Sulaiman. Sulaiman mencoba menahan emosinya. Pemuda ini menyalami ayah Halimah. Namun sambutan orang tua itu terkesan mengacuhkan. Padahal dulu Pak Solikin ini sudah menyetujui hubungan Sulaiman dengan Halimah. Kau lupakan saja Halimah. Besok dia akan menikah dengan Zainuri, ucap Solihin setengah mengusir Sulaiman. Pemuda ini tetap tersenyum walau hatinya hancur. Dengan gontai ia pergi meninggalkan rumah itu. Tidak ada lagi tempat yang bisa ia singgahi. Akhirnya Sulaiman pergi ke masjid. Tidak ada jalan lain baginya selain mengadukan semua kepahitan yang ia alami kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semalam suntuk dia tidak tidur. Segala apa yang menjadi ganjalan di hatinya dicurahkan dalam munajatnya pada Allah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Sulaiman bergegas mengemasi barang-barangnya. Niatnya sudah bulat untuk pergi meninggalkan kampung halaman. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan di tempat ini. Rumahnya sendiri pun sudah berpindah ke tangan orang lain. Tiba-tiba ia melihat beberapa orang berlarian dengan wajah panik. Sulaiman mengenal orang-orang itu. Ada kekhawatiran yang menelusup dalam hatinya. Ada apa ini? Tanya Sulaiman heran. Salah seorang dari mereka berhenti kemudian menjawab. Halimah, anak Pak Solikin, badut subuh tadi meninggal. Sulaiman terkejut bukan main. Serasa mendengar suara petir di siang hari. Benarkah kabar ini? Benarkah Halimah meninggal dunia? Ayolah kalau ingin melayat, ayo. Sulaiman terdiam. Dia tertunduk. Perlahan bibirnya bergerak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, desisnya. Tanpa bisa dicegah air matanya mengalir. Meskipun hatinya sakit karena kecewa, tapi tetap saja ia merasa sedih mendengar Halimah meninggal dunia. Hanya saja niat Sulaiman sudah mantap. Tidak ada gunanya ia datang melayat Halimah. Dia tinggalkan kampung halaman hari itu juga. Sejak saat itu dirinya seolah terputus dengan segala apapun yang terjadi di sana. Bagi dirinya, Sulaiman yang dulu telah mati, kini dia hidup sebatang kara.
Lamunan Sulaiman buyar manakala mendengar teriakan anak gadisnya yang berada di pematang sawah. "Hati-hati Nur, nanti tumpah," ujarnya mengingatkan saat dilihatnya Nurjanah membawa rantang di tangan dan keranjang di punggungnya. Nurjanah adalah gadis yang beranjak remaja. Kulitnya yang putih dan wajahnya yang cantik sering menjadi buah bibir di Kumpul Sari. Bukan hanya pemuda yang membicarakannya, tapi kaum ibu juga menjadikan dirinya bahan pembicaraan. Tentu saja mereka saling berebut ingin menjadikan Nurjanah sebagai menantu mereka. "Kau sendirian, Nur? Mana ibumu?" tanya Sulaiman saat anak gadisnya itu tiba di danau kecil mereka. "Ibu sedang membuat tepung. Katanya ibu ingin membuat nagosari," jawab Nurjanah. Dengan cekatan ia membuka rantang yang berisi makan siang untuk ayahnya. "Lalu mengapa ibumu kau tinggalkan?" Sulaiman kembali bertanya. "Ibu meminta Nur untuk mengantar makan siang buat ayah. Selain itu, pesan ibu kalau ada pisang atau ubi, bolehlah dibawa," saut Nurjanah. Kemudian dia mempersilahkan ayahnya makan siang. "Tinggalkan saja keranjangmu, biar ayah yang mencari pisang dan ubi. Kau pulang saja, temani ibumu," ujar Sulaiman. Pria ini menikmati makan siangnya dengan lahap. "Oh ya, kau masih berteman dengan anaknya Pak Hasan?" Sulaiman seolah teringat dengan pertanyaan yang mengganjal hatinya. "Maksud ayah si Syarifah?" Nurjanah balik bertanya untuk memastikan. Sulaiman mengangguk. "Iya, si Syarifah itu." "Masih? Memangnya kenapa ya?" tanya Nurjanah. Sulaiman meraih cangkir kaleng dan meneguk air putih dingin. Matanya justru melihat ke arah rumpun-rumpun padi yang menghijau. Yang ayah dengar, dia itu tabiatnya tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Sifat seperti itu tidak baik untuk dijadikan teman. Sekedar kenal tidak apa-apa, tapi untuk menjadi teman, apalagi sampai akrab, lebih baik dihindari, Nduk, jelas Sulaiman. Nurjanah mengangguk. Sebenarnya dia sendiri sudah tahu tentang sifat temannya itu. Bukan dari orang lain, tapi ia merasakan sendiri. Syarifah itu sering iri dengan teman-teman karena dia anak orang kaya. Gadis itu merasa di atas segala-galanya. Tidak boleh ada orang lain yang melampaui dirinya. Dalam hal apapun tidak boleh ada yang menyainginya. Selain itu Syarifah juga terlalu angkuh. Gadis ini suka mengejek orang lain yang di bawah dirinya, meskipun itu orang tua sekalipun. Sifatnya ini menurut orang-orang menurun dari ayahnya Pak Hasan. Dulu sebelum Nurjanah dekat dengan Syarifah, ia juga sering menjadi bahan olok-olokan gadis itu. Sejak mereka satu kelas dan Syarifah tahu kalau Nurjanah ini anak yang pintar, mulailah ia mendekati Nurjanah. Tujuannya sudah pasti agar setiap ada tugas sekolah, dia bisa memanfaatkan Nurjanah. Tapi Nurjanah bukan gadis bodoh. Dia tahu kalau pertemanan itu hanya topeng. Namun gadis ini tidak ingin mencari ribut. Selagi Syarifah tidak merugikan atau menghinanya, Nurjanah pura-pura tidak tahu saja. "Hati-hati berkawan dengan orang seperti itu," ujar Sulaiman memberi nasihat. "Iya ayah," jawab Nurjanah. Gadis ini pun pamit dan pulang ke rumahnya. Nah, inilah cerita selengkapnya. Petaka Sumpah Pocong, ditulis oleh Abidin Ubaidillah. Musim kemarau panjang di tahun 1950 terbayar sudah dengan panen melimpah tahun-tahun berikutnya.
Para petani mulai tersenyum gembira melihat lumbung padi mereka selalu terisi. Mereka yang memiliki sawah yang luas tentu lebih gembira lagi. Berbagai barang mewah di masa itu mereka beli. Para wanita memiliki perhiasan yang berjejer di jari, leher, dan telinga mereka. Musim hajatan pun sudah pasti. Ada yang menikahkan anaknya, ada yang untuk menikah lagi, khitanan, bahkan ada juga yang untuk pergi haji. Pokoknya kesejahteraan masyarakat meningkat drastis. Kemakmuran ini makin menjadikan pundi-pundi uang Pak Hasan makin menggembung. Orang yang memang sudah kaya ini makin bertambah saja kekayaannya. Hanya saja pria ini dikenal dengan sifat-sifatnya yang kurang baik. Rasanya hampir seluruh penduduk desa Kumpul Sari sudah mengetahui siapa dia dan bagaimana orangnya. Namun di masa itu tolak ukur kekayaan memang sangat mempengaruhi. Secara tidak langsung masyarakat menjadikan orang-orang seperti Pak Hasan sebagai tokoh yang dihormati meskipun tanpa jabatan. Makanya jika ada pemilihan kepala desa, orang-orang seperti inilah yang mengambil kesempatan atau justru dimanfaatkan calon kades. Sarifah, putri ketiga dari Pak Hasan, memiliki sifat yang watak tidak jauh berbeda dengan ayahnya. Gadis remaja ini menganggap harta kekayaan adalah di atas segala-galanya. Dalam masalah apapun, ia kerap menggunakan pengaruh ayahnya. Tidak jarang kelakuannya ini merugikan orang lain. Namun sedikit pun dia tak peduli. Baginya, asalkan hati puas tidak ada urusan dengan yang lain. Jadi kau sama sekali tidak tahu kemana hilangnya kalung itu? Itu bukan sembarang perhiasan, ada berliannya. Pagi itu terdengar ribut-ribut di rumah Pak Hasan. Aku benar-benar tidak tahu, Ayah. Saud Sarifah ketakutan. Gadis itu menunduk tidak berani menatap wajah ayahnya. Salim mengatakan kau mengajak teman-temanmu menginap di sini. Selidik Pak Hasan. Salim adalah penjaga malam di rumahnya. Saat pertama kali ia merasa kehilangan kalung yang sangat berharga itu, Pak Hasan sudah terlebih dulu bertanya pada Salim. Menurut keterangannya, tidak ada yang mencurigakan kecuali ada teman-teman Sarifah yang datang menginap. Aku yang menyuruh mereka menemani Syarifah di rumah, Bang. Saud Rosmala istrinya. Wanita ini jelas tidak terima anaknya perempuan yang satu-satunya dimarahi seperti itu. Ah, kau ini. Muka Pak Hasan tampak gusar. Rasa kesalnya tidak tersalurkan. Istrinya itu selalu saja membela Sarifah meskipun jelas-jelas ia bersalah. Mestinya lihat-lihat dulu siapa yang diajak menginap di rumah kita ini. Kau tahu di sini banyak barang-barang mahal dan berharga. Anak-anak orang miskin itu sudah pasti silau melihatnya. Mana aku tahu, Bang. Lagi pula, setahuku sudah sering teman-temannya Sarifah kemari, tapi tidak ada barang-barang kita yang hilang. Iya kan, Fah? Sanggah Rosmala sambil melirik pada putrinya. Betul, Bu. Siti, Fatimah, Zakia, Farida, dan Rosida sudah sering kemari. Ayah dan Ibu juga kenal dengan mereka, kan? Jawab Sarifah. Gadis ini yakin tidak seorang pun dari teman-temannya itu yang panjang tangan. Lalu mengapa kalung itu bisa hilang? Atau justru kau sendiri yang mengambilnya? Bentak Pak Hasan kesal. Bang, tega Abang menuduh anak sendiri yang mencuri. Rosmala tidak terima jika Sarifah dituduh mencuri perhiasan milik orang tuanya sendiri. Lagi pula untuk apa dia mencuri? Sudah cukup dia kita berikan anting-anting, gelang, kalung, dan lain-lainnya. Hati-hatilah kalau bicara. Pak Hasan merengut kesal. Ia memang termasuk laki-laki yang tunduk pada istri. Orang-orang yang sudah lama di desa ini tahu betul sejarah masa lalu Pak Hasan. Laki-laki ini dulunya hanya penjaga toko milik Tuan Haji Zulkifli, ayahnya Rosmala.
Karena rajin dan memang wajahnya cukup tampan, Rasmala pun suka dengannya. Tuan Haji Zulkifli memang orang baik dan tidak membedakan miskin atau kaya. Makanya ia bersedia menikahkan anaknya dengan penjaga tokonya sendiri. Sejak itulah Pak Hasan bisa menikmati menjadi orang kaya. Namun wibawanya sebagai seorang suami selalu kalah jika berhadapan dengan istrinya. "Apa ada temanmu yang lain datang kemari?" Akhirnya Pak Hasan mengalihkan pembicaraan. Sarifah mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia berseru, "Ada, Nurjana." Pak Hasan dan Rusmala saling pandang. "Siapa Nurjana itu?" "Dia juga temanku, anaknya Pak Sulaiman." "Tunggu, Sulaiman yang tinggalnya hampir di ujung desa, yang menggarap sawah Kamaludin?" tanya Pak Hasan menyelidik. "Iya ya." Entah kenapa pria ini menyeringai aneh. Terlintas dalam pikirannya tentang Sulaiman. Laki-laki itu pernah menolak saat ia meminta untuk membetulkan saluran air yang mengairi sawahnya. Semua orang tentu senang menerima pekerjaan dariku, tapi dia tidak. Dasar orang miskin sombong, batin Pak Hasan. Sepertinya ia sudah bisa menduga siapa pencuri perhiasannya. Apa jangan-jangan anak si Sulaiman itu yang mencuri perhiasan kita? Rusmala sudah lebih dulu mengemukakan kecurigaannya. Pak Hasan mengangguk. Bisa jadi orang-orang miskin seperti itu mudah tergoda melihat barang berharga. Tanpa disadari oleh suami istri ini, Sarifah tersenyum penuh arti. Sebentar lagi rencananya pasti berhasil. Ia memang sangat menunggu kesempatan baik untuk bisa membuat Nurjana dan keluarganya malu. Makanya dia menyambut gembira saat orang tuanya pergi selama seminggu ke Medan. Sarifah sudah meminta izin pada ibunya untuk mengajak teman-temannya menginap di rumah. Sarifah memang menaruh rasa iri pada Nurjana. Gadis miskin itu baginya merupakan batu sandungan dan pesaing. Bukan hanya di sekolah, di luar sekolah kerap Nurjana memperoleh simpati dari orang-orang desa Kumpul Sari. Dan yang paling membuatnya kesal, pemuda-pemuda di desa ini seolah tidak menganggapnya ada. Mereka selalu membicarakan Nurjana. Padahal menurut pandangan Sarifah tidak ada yang menarik dari Nurjana. "Aku pikir tidak ada yang bisa dibanggakan dari si Nur itu," ujar Sarifah kesal. Zakia dan Farida yang saat itu ikut menemani hanya tertawa cekikikan. Mereka sudah tahu sejak lama kalau Sarifah tidak menyukai Nurjana. "Lalu kenapa kamu sekarang malah berteman dengannya?" tanya Zakia. Sarifah tersenyum sinis. "Lihat saja nanti, aku akan buat dia malu," desisnya geram. Kedua temannya geleng-geleng kepala. Kemudian gadis ini mengatur siasat. Ia mengajak teman-temannya termasuk Nurjana untuk menginap di rumahnya. Bagi teman-temannya yang lain hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Namun bagi Nurjana timbul rasa heran dalam dirinya. "Kenapa aku harus ikut?" tanya Nurjana kala itu. Sarifah tersenyum sambil merangkul pundak Nurjana. "Kamu kan belum pernah menginap di rumahku. Nanti kamu bisa baca-baca buku yang kamu suka. Selain itu biar tambah rame, kita bisa bakar jagung. Ayolah Nur, mumpung malam minggu." Nurjana yang semula ragu akhirnya menyetujui ajakan Sarifah. Saat pamit pada orang tuanya, mereka sudah menasihati Nurjana. Ya sebetulnya ragu, tapi biarlah, hati-hatilah membawa diri. Jangan asal sentuh barang-barang di rumah itu. Perabotan di sana serba mahal, ujar Sulaiman. "Iya ya, lagi pula cuma semalam. Besok pagi-pagi Nur sudah pulang," jawab Nurjana. Sayang, gadis ini tidak menyadari bahwa sebetulnya dia sudah masuk perangkap Sarifah. Siasat licik mulai diatur Sarifah. Malam itu ia sengaja memangerkan kotak perhiasan miliknya. Tidak lupa ia juga mengambil kalung berlian simpanan ayahnya.
Tentu semua teman-temannya terkagum-kagum dan memuji perhiasan yang dipamerkan Sarifah. Nurjanah yang awalnya tidak begitu tertarik akhirnya mendekat juga. Tapi gadis ini hanya sebatas melihat-lihat saja. Tidak ada keberanian untuk menyentuhnya. Dia ingat pesan ayahnya untuk tidak menyentuh barang berharga di rumah itu. Nur, coba lihat kalung ini. Cantik sekali jika kau yang mengenakannya. Ujar Sarifah sambil mengulurkan kalung berlian. Aku mana pantas memakai perhiasan seperti itu. Tolak Nurjanah. Ia memang tidak berminat dengan perhiasan. Meskipun dia seorang gadis yang tentunya ingin terlihat cantik dengan memakai perhiasan, tapi dia sadar diri dengan keadaannya. Bisa hidup cukup tanpa berhutang pun itu sudah sangat disyukurinya. Namun Sarifah bukan orang yang mudah menyerah. Agar tidak mengecewakan tuan rumah, akhirnya gadis ini membiarkan saja Sarifah mengenakan kalung berlian itu di lehernya. Puji Sarifah, Nurjanah menuruti permintaan Sarifah. Memang terlihat cantik, sangat cantik. Tapi kalung berlian itu yang terlihat cantik bukan dirinya. Wah, kau memang pantas memakai kalung itu, Nur. Zakia dan Fatimah pun ikut memuji. Nurjanah tetaplah gadis belia yang masih mentah. Pujian-pujian seperti itu membuatnya melambung tinggi. Tanpa sadar ia menyentuh kalung di lehernya. Pandangannya berpindah-pindah dari kalung ke cermin. Lama-lama gadis ini tersenyum sendiri. Bagaimana Nur? Kau suka? Tanya Sarifah sambil tersenyum penuh arti. Tanpa sadar Nurjanah mengangguk dan ikut tersenyum. Pasti mahal ya kalung ini. Ya pastilah, ini kalung kesayanganku. Jawab Sarifah. Gadis itu terus mengamati Nurjanah yang mematut dirinya di depan cermin. Rencana Sarifah berhasil. Nurjanah sudah mengenakan kalung itu dan teman-temannya mengetahui semua itu. Langkah selanjutnya sudah terbayang di benak gadis ini. Sehabis makan malam, Sulaiman duduk santai di bali-bali depan rumahnya. Cuaca yang cerah dengan bulan sabit dan langit ditaburi bintang-bintang. Semilir angin malam membuatnya sedikit mengantuk. Untunglah ada secangkir kopi yang menemaninya. Baru saja tangannya meraih kotak tembakau dan daun nipah untuk melinting rokok, Nurjanah datang dengan sepiring pisang tanduk yang direbus. Ada juga kelapa parut dan tengguli. Malam-malam begini makan pisang rebus bersama kelapa parut yang kemudian disiram dengan tengguli sungguh nikmat. Sulaiman pun tersenyum saat putrinya itu menata semuanya di atas bali-bali. Mana ibumu? Tanya Sulaiman sambil melanjutkan melinting rokok. Sedang melipat pakaian. Sebentar lagi ibu menyusul ke sini. Saud Nurjanah. Tangannya mengambil sepotong pisang rebus. Dengan pisau pisang itu dipotongnya menjadi beberapa potongan kecil. Diambilnya sejumput kelapa parut. Setelah itu baru disiramnya dengan tengguli. Ini untuk ayah. Ujarnya sambil menyodorkan pisang rebus racikannya. Sulaiman tertawa kecil. Ayah kira ini untukmu. Nur masih kenyang ya? Oh iya, Pak Hasan sudah pulang. Kau tidak diajak menginap lagi? Nurjanah menggeleng. Katanya sih sudah pulang. Lagi pula Nur kurang suka menginap di rumah orang. Apa yang membuatmu tidak suka? Tanya Sulaiman menyelidik. Nurjanah menarik napas panjang. Kemudian gadis itu menjawab. Syarifah itu suka pamer. Kemarin saja waktu Nur menginap, dia memamerkan perhiasan-perhiasannya yang mahal. Bahkan Nur disuruhnya mencoba kalung kesukaannya. Sulaiman tersenyum. Kau suka kalung itu? Meskipun suka, tapi percuma juga ayah. Kalung itu milik orang, kita tidak akan sanggup membelinya. Saud Nurjanah. Gadis ini menatap ayahnya penuh arti. Sulaiman mengerti.
Bagi gadis seusia anaknya itu, sudah pasti menginginkan perhiasan-perhiasan untuk mempercantik dirinya. Namun dirinya sadar, tidak mudah untuk mewujudkan hal itu. Penghasilannya boleh dikatakan pas-pasan, cukup untuk makan 1 tahun saja itu sudah lumayan. Namun sebagai orang tua tentu dirinya ingin melihat anak gadisnya itu sama seperti teman-temannya. Doakan saja panen kita tahun ini berhasil. Nanti ayah belikan kau kalung emas, ucap Sulaiman sambil menepuk perlahan pipi Nurjana. Gadis itu tersenyum. Amin. Tapi Nur tidak suka perhiasan. Kalau memang ayah ada rejeki, Nur mau dibelikan mesin jahit saja biar Nur bisa menjahit. Kalau sudah mahir, kan bisa terima jahitan. Sulaiman mengangguk setuju. Ia sangat bangga pada putrinya itu. Nurjana tidak suka dengan barang-barang mewah. Dia lebih memilih untuk membeli mesin jahit daripada kalung emas. Pikiran gadis itu sudah bisa menata untuk kehidupannya di masa depan. Bukan sekedar berhura-hura dan bermalas-malasan seperti teman-temannya yang lain. Sulaiman kembali teringat dengan sosok Halimah, gadis santri sanawiyah putri Darul Ulum yang pernah menghiasi hari-harinya di masa muda. Gadis cantik dan sederhana putri Pak Solikin itu terkenal ramah dan mudah bergaul, sehingga banyak pemuda yang bersaing untuk mendapatkannya. Beruntung sekali Sulaimanlah yang memenangkan hatinya. Meskipun mereka jarang bertemu, tapi surat-surat darinya selalu dibalas Halimah. Gadis itu amat tertarik dengan cerita-cerita Sulaiman tentang sekolahnya di HBS dan tempat kerjanya di Batavia. Setahun sekali saat pulang Idul Fitri mereka pun bertemu dan saling melepaskan rasa rindu, meskipun hanya dengan tatapan mata. Sampai hari ini pun Sulaiman tidak pernah tahu sebab musabab berpalingnya hati Halimah. Apa penyebab gadis itu yang akhirnya memilih menikah dengan Zainuri? Meskipun kabar yang banyak beredar kalau semua itu adalah kesepakatan Pak Solikin dengan Zainuri, tapi Sulaiman tidak bisa menerima berita itu begitu saja. Ada hal yang aneh menurutnya. Kenapa ia tidak diperbolehkan bertemu dengan Halimah dan meminta penjelasan? Ayah melamun. Suara Nurjanah membuyarkan lamunan Sulaiman. Lelaki ini tergagap. Rasa malu mendera dirinya. Bagaimana bisa ia masih mengingat Halimah, padahal dirinya kini sudah bahagia dengan kehidupan yang sekarang bersama Zubaidah dan putrinya Nurjanah. Ayah sedang membayangkan hasil panen kita nanti, Nur. Kita perlu bantuan banyak orang yang menuai padi-padi yang sudah masak, ujar Sulaiman sambil mencoba mengatasi rasa kikuknya. Itu perkara mudah, Ayah. Nanti Nur ajak teman-teman untuk membantu menuai padi di sawah kita. Sulaiman mengangguk dan tersenyum. Ia bernapas lega. Setidaknya Nurjanah tidak bertanya lebih jauh lagi. Ada tamu rupanya. Sepertinya itu temanmu, Nur, ujar Sulaiman saat melihat ada 2 gadis yang berjalan ke arah halaman rumahnya. Nurjanah menoleh ke arah yang ditujukan ayahnya. Seketika ia menjawab, "Betul, itu Rosida dan Sakia." Nurjanah pun berdiri dan menyongsong kedatangan teman-temannya. Assalamualaikum. Salam kedua orang itu serempak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian rupanya, ada apa? Malam-malam begini kemari? Jawab Nurjanah sambil menanyakan maksud kedatangan mereka. Pertanyaan ini tidaklah berlebihan, sebab rumah kediaman mereka ini lumayan jauh dari desa Indo. Boleh dikatakan rumah Sulaiman ini sudah ada di perbatasan desa. Jarang ada yang melewati tempat ini selain sengaja ingin berkunjung kepada mereka. Apalagi jalan ke arah rumahnya masih gelap dan melewati tempat-tempat penuh semak belukar. Nurjanah saja sangat jarang keluar rumah saat malam hari, kecuali ditemani ayahnya. Itu pun kalau ada keperluan yang mendesak. Di masa itu masih banyak hewan buas dari dalam hutan yang berkeliaran sampai ke kawasan rumah penduduk. Babi, beruang, harimau,
anjing hutan dan ular-ular berbisa, masih sering terdengar berita penduduk yang ditemukan tewas diterkam hewan-hewan itu. Meskipun banyak juga orang-orang yang mengatakan hewan itu adalah jelmaan siluman, tapi bagi Sulaiman yang sering berburu ke dalam hutan, sudah sangat paham dengan ciri-ciri hewan buas yang jelas berbeda dengan siluman. Kami kemari ingin mengajakmu ke tempat Syarifah. Ada hal penting yang ingin dibicarakan. Jawab Rosida. Gadis ini tidak ingin terlalu banyak basa-basi, lebih baik ke pokok persoalannya saja. Ada apa? Apa ingin menemaninya lagi? Bukankah orang tuanya sudah pulang? Nurjanah memberondong dengan pertanyaan. Rosida dan Zakia saling pandang. Kali ini Zakia yang menjawab dengan suara perlahan. Ia tidak ingin pembicaraan ini didengar oleh ayahnya, Nurjanah. Nur, saat kita menginap kemarin malam, rupanya di rumah Syarifah ada kehilangan perhiasan. Kau ingat tidak kalung yang dipakaikan Syarifah itu? Nah, kalung itu yang hilang. Astagfirullahaladzim, ada maling yang masuk rupanya. Nurjanah terpekik kecil. Rosida dan Zakia segera mengingatkan Nurjanah sambil menoreh ke arah Sulaiman. Jangan keras-keras. Tidak ada pencuri yang masuk ke rumahnya Syarifah. Lalu, bagaimana kalung itu bisa hilang? Hanya Rosida bingung. Rosida dan Zakia serempak menghela napas panjang, lalu Rosida menjawab. Itulah Nur, Syarifah menuduh salah satu di antara kita yang mengambilnya. Astagfirullah, tega benar. Mana mungkin kita mencurinya? Itu barang mahal. Kita bisa dibawa ke polisi kalau terbukti mencuri. Makanya Syarifah meminta kita datang ke rumahnya malam ini juga. Nurjanah tampak bingung. Sebenarnya ia ingin ikut bersama kedua temannya itu, tapi bagaimana caranya meminta izin pada ayahnya? Bagaimana bisa aku minta izin pada ayah? Ayah pasti melarangku. Ada apa, Nur? Terdengar suara ayahnya bertanya. Sulaiman yang memperlihatkan sedari tadi rupanya penasaran juga. Apa sebenarnya yang terjadi pada Nurjanah dan kedua temannya? Tidak ada cara lain bagi Nurjanah selain menceritakan semuanya itu pada ayahnya. Sulaiman yang meskipun terkejut tapi masih bisa berpikir jernih. Besok pagi saja kalian ke sana. Lagi pula ini sudah malam. Ajak juga orang tua kalian untuk menemani. Ini bukan masalah sepele. Jika kalian dituduh, masalahnya akan menyangkut orang tua kalian juga. Rosida dan Zakia saling pandang. Keduanya membenarkan usul ayahnya Nurjanah. Tapi kedua gadis ini takut juga jika masalah hilangnya kalung Syarifah merambat jauh dan melibatkan banyak orang. Baiklah Paman, nanti kami sampaikan kepada Syarifah. Kami kan pulangnya melewati rumahnya. Tidak enak kalau tidak memberi kabar tentang hal ini. Sulaiman mengangguk. Katakan saja, kami datang besok pagi. Rosida dan Zakia mengangguk. Lalu keduanya pamit pulang. Tak lupa mereka mengingatkan Nurjanah agar tidak lupa datang untuk menemui Syarifah. Kau tahu sendiri bagaimana Syarifah itu? Bisik Rosida. Nurjanah pun mengangguk. Ayah heran, kenapa ada perhiasan yang hilang saat kalian menginap di sana? Firasat ayah mengatakan ada sesuatu yang tidak beres ini. Ujar Sulaiman mengemukakan kecurigaannya sesaat setelah Rosida dan Zakia pergi. Kecurigaannya bukan tanpa alasan. Dia benar-benar paham dengan sikap Pak Hasan. Orang itu selalu ingin mencari keuntungan dari kesusahan orang lain. Pernah Pak Hasan memintanya untuk melakukan penggalian saluran air di sawahnya. Namun upah yang diberikan jauh dari pasaran ketika itu. Sejak Sulaiman tidak pernah mau jika orang kaya itu memintanya bekerja lagi. Berbagai macam alasan itu ia kemukakan untuk menolak. Zubaidah yang sempat mendengar kedatangan Rosida dan Zakia menanyakan maksud dari kedatangan mereka. Secara ringkas Sulaiman yang menjelaskannya tentu saja membuat wanita ini terkejut. Entah kenapa ia pun merasakan hal yang sama seperti suaminya. Ibu memiliki firasat buruk. Jangan-jangan ada masalah yang akan menimpa keluarga kita. Sulaiman menghela napas panjang. Mudah-mudahan tidak.
Tapi jika memang takdir berkata lain, apa boleh buat? Kita akan hadapi seberat apapun masalahnya, ujarnya sambil tersenyum. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Ikuti terus cerita Misteri Jimat, cerita misteri bersambung, Petaka Sumpah Pocong. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.